Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terdakwa kasus suap penghapusan Red Notice Joko Chandra Brigjen Prasetyo Utomo menjalani sidang tuntutan hari ini. Prasetyo diduga menerima uang suap sebesar 2,2 miliar rupiah untuk menghilangkan nama Joko Chandra dari daftar pencarian orang atau DPO di imigrasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Gema Tanjung dari Tipikor Jakarta Pusat. Gema, apa hukuman yang dijatuhkan kepada Prasetyo? Ya Widya, hari ini terdakwa Brigjen Prasetyo Utomo telah menjalankan sidang tuntutan di mana hakim telah menjatuhkan hukuman kepada Prasetyo ini selama 3 tahun penjara 6 bulan dengan denda 100 juta dan subsidi 6 bulan kurungan penjara. Sebelumnya pihak JPU telah menuntut Prasetyo untuk dihukum selama 2 tahun penjara dan 6 bulan. Namun pihak hakim menilai bahwa hukuman tersebut dinilai terlalu ringan dikarenakan Brigjen Prasetyo Utomo ini merupakan sebelumnya adalah Kepala Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barreskrim Mabes Polri. Ada sejumlah hal yang memberatkan Prasetyo hingga akhirnya ia diberikan hukuman selama 3 tahun penjara dan 6 bulan. Yang pertama adalah Prasetyo dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam menghilangkan tindak korupsi dan juga gratifikasi di Indonesia, di mana grafiknya hingga saat ini memang semakin meninggi baik kuantitas ataupun kualitas, dan juga Prasetyo dinilai telah merusak kepercayaan publik dikarenakan ia sebelumnya merupakan pihak kepolisian ataupun polisi yang bekerja di pihak Barreskrim Polri. Namun ada sejumlah juga hal yang meringankan Prasetyo ini. Yang pertama adalah ia dinilai sopan ketika mengikuti persidangan hingga akhirnya hari ini digelar tuntutan, dan juga Prasetyo dinilai telah mengabdi selama lebih 30 tahun di dunia kepolisian sehingga itu menjadikan faktor untuk dijatuhkannya hukuman hanya selama 3 tahun. Selain itu juga Prasetyo dinilai masih memiliki keluarga tanggungan, dan juga dari suap yang diberikan oleh Joko Chandra sebesar 2,2 miliar rupiah atau setara dengan 150.000 US dollar, pihak dari JPU dan juga hakim hanya mengumpulkan barang bukti dari Prasetyo ini hanya sekitar 20.000 US dollar saja. Sebelumnya pihak PN Jaktim telah menyatakan Prasetyo ini bersalah atas dugaan pemalsuan surat jalan pada pertengahan 2020, di mana pada saat itu Prasetyo ini mengirimkan surat kepada pihak imigrasi untuk menghilangkan nama Joko Chandra dari daftar pencarian orang atau DPO, sehingga Joko Chandra dapat memasuki Indonesia tanpa terdeteksi. Dan sebelumnya juga memang pihak JPU telah menuntut 2 tahun penjara dan 6 bulan, dan untuk hari ini dinilai terlalu ringan sehingga dijatuhkan hukuman ini selama 3 tahun penjara dan 6 bulan. Ia juga sudah terbukti telah bersalah karena mengeluarkan pemalsuan surat dan juga membiarkan terpidana kabur serta menghalangi penyelidikan Joko Chandra. Dan berikut tuntutan dari hakim pada sidang tuntutan pada hari ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Brigjen Pol Prasetyo Utomo SIK MSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan barang bukti. Pertama, barang Ya Widya, selain Prasetyo, nanti juga sekitar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan ada sidang tuntutan untuk Irjen Napoleon Bonaparte yang juga memiliki kasus sama, yaitu penghapusan Red Notice atas kasus Joko Chandra, dan nantinya juga akan dijatuhkan hukuman setelah sidang tuntutan selesai. Demikian Widya. Baik, terima kasih rekan Gema Tanjung atas informasi terkini dari Tipikor. Selamat kembali bertugas.